Bab 57. Meminta hak. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 2 hari Revan dan Ara menjadi suami istri, dan sampai saat ini mereka belum pernah tidur bersama. Ara masih setia menemani ayahnya di rumah sakit, dan Revan selalu setia di samping sang istri. Hari ini adalah hari ketiga mereka menjalani kehidupan rumah tangga di atas normal. Tetapi mungkin ini akan menjadi hari terakhir mereka menginap di rumah sakit. Karena tepat jam 7 pagi ini, ayah Ara telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tepat 2 minggu ayah dirawat karena penyakitnya, dan akhirnya beliau tidak kuat dan tidak bisa bertahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah, Ara memeluk jenazah sang ayah yang sudah terbungkur kaku itu. Rasanya sungguh tidak percaya bahwa di usianya yang belum genap 25 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Allah lebih sayang kepada ayah. Kita harus mengikhlaskan kepergiannya, sayang, bisik Revan. Pria itu selalu memberi dukungan terhadap istrinya. Revan bisa merasakan bagaimana kesedihan yang menimpa sang istri kala menemaninya menjaga ayah. Terlihat penyesalan dan kesedihan yang mendalam di wajah Ara. Sedangkan Revan sendiri lebih memilih cuti lama dari pekerjaannya agar bisa fokus dengan istri dan ayah mertuanya. Untung saja dia adalah pemilik perusahaan itu dan masih dipercayakan oleh Martin sang asisten. Ya, Revan tetap akan memimpin perusahaan yang ada di Jerman, karena memang itu sudah diberikan oleh sang kakek kepadanya. Revan akan menghadapi apapun yang akan menjadi penghalang di kehidupannya. Melangkah bersama istrinya tanpa harus takut terjadi sesuatu yang akan membuat rumah tangga mereka goyah. Karena Revan yakin kekuatan cintanya dan Ara akan selalu kuat walau ditempa badai. Kabar duka masih menyelimuti keluarga Ara dan Aldo. Banyak kerabat yang melayat meskipun jenazah sudah dimakamkan 1 jam yang lalu. Ucapan berlangsungkawan datang silih berganti. Ara hanya termenung dengan tatapan kosong. Entah kenapa dia sekarang merasa menyesal karena dulu pernah membenci ayahnya saat sang ayah menceraikan ibunya. Ternyata semua masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan damai, dan mungkin hanya perpisahan jalan satu-satunya yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dulu Ara baru mengerti akan hal itu. Tetapi setelah Ara mendapatkan cerita sedikit demi sedikit tentang masalah kedua orang tuanya, Ara menjadi paham bahwa perpisahan adalah jalan yang memang harus ditempuh, karena kalau tidak pasti akan menyakiti hati masing-masing. Sayang, makan dulu ya. Kamu belum makan sejak pagi. Reva menyodorkan semangkuk bubur ayam dibuatkan oleh Siva. Siva datang dari Jakarta bersama kedua orang tuanya. Aku belum lapar, nanti aja, jawab Ara. Terdengar suara ketukan di pintu. Revan dan Ara menoleh dan melihat Siva masuk ke dalam kamar dengan senyum manis di bibirnya. Kak, ayo dong dimakan, nanti keburu dingin. Kak Ara nanti sakit loh kalau nggak mau makan, ucap Siva menasehati. Ara tersenyum dan meluk adik sepupunya itu. Siva, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Kakak mendengar kabar bahwa kamu dan Romi bercerai, tanya Ara. Siva melepaskan pelukannya, merasa sedikit sakit dan nyeri di hati kala mendengar kata perceraian. Iya kak, kami memutuskan bercerai, jawab Siva tersenyum. Loh, memangnya kenapa? Bukankah kalian saling mencintai? Siva masih labil, kasihan Kak Romi. Siva nggak ingin membuat Kak Romi merasa dikekang dengan ikatan pernikahan kami, Kak, jawab Siva tersenyum. Senyum yang sedikit dipaksakan terlihat jelas di wajah Siva.
Sabar ya sayang, pasti di balik semua ini ada hikmat yang besar. Udah deh, jangan sedih, ucap Ara menenangkan Siva. Iya kak, kakak juga harus kuat dan sabar. Sekarang kan kakak udah gak sendirian, ada Kak Revan yang menjaga Kak Ara sekarang. Jadi mulai sekarang, kalian harus memulai kehidupan yang baru. Ini bukan akhir dari perjalanan cinta kalian, tapi sebuah awal dari kisah perjuangan rumah tangga. Kalian harus bisa menjaga betah rumah tangga. Jangan seperti Siva, yang ada nanti hanya penyesalan, ucap Siva. Revan dan Ara saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dialami Romi dan Siva dalam pernikahan mereka yang baru berusia 2 tahun. Yang pasti semua itu mungkin pilihan yang terbaik untuk Romi dan Siva. Seminggu kemudian, musim Jerman. Ara masuk ke dalam kamar dan menatap sekeliling. Kamar yang selama 6 tahun ditempati oleh Revan ini sangat khas dengan aroma lelaki. Bersih, rapi, dan harum aroma maskulin adalah kesan pertama yang dirasakan oleh Ara. Istirahat dulu, nanti setelah itu kita makan malam. Ada asisten yang sudah menyiapkan, ucap Reva menyentuh pundak Ara, membuat Ara refleks menoleh. Kamarmu lumayan besar, kasurnya juga besar, muat untuk 4 orang. Apa kamu sering mengajak teman menginap? Tanya Ara. Revan tertawa kecil. Kenapa pikiran istrinya itu selalu saja curiga? Apalagi setelah Ara ikut ke Jerman dan melihat banyak wanita bule cantik yang tersenyum menggoda ke arah Revan. Revan memeluk Ara dari belakang, menghirup aroma sampo pada rambut istrinya itu. Kamarku ini adalah wilayah pribadi. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam sini. Aku paling tidak suka kalau area pribadiku dilihat oleh orang lain, kecuali Marta, asisten pribadiku. Jadi, jangan berpikir macam-macam dong sayang. Maaf, entah kenapa, aku sekarang menjadi sedikit posesif. Maafkan aku, ucap Ara menunduk. Reva membalikkan tubuh Ara dan menatap wajah sang istri. Kenapa minta maaf? Aku malah suka dengan sikapmu yang seperti ini. Sikap posesif seorang Ara itu langka. Jadi, jangan merasa bersalah, ucap Revan. Wajahnya menunduk untuk mensejajarkan wajahnya dengan wajah Ara. Ara Anastasia, aku sangat mencintaimu. Aku bersyukur bisa memilikimu. Mulai saat ini, kita akan mulai hidup baru kita di sini. Aku yakin kita akan bisa melangkah bersama mengarungi bahtera rumah tangga ini penuh cinta. Aku akan menjadi nakoda untuk membimbingmu mencapai dermaga cinta. Kamu adalah segalanya untukku, ucap Revan sangat dekat. Bahkan Ara bisa merasakan hangatnya nafas Revan menyapu bibir dan hidungnya. Iya, aku siap menjalani kehidupan rumah tangga ini. Bimbing aku suamiku, jawab Ara tersenyum. Revan memajukan wajahnya mencium bibir Ara, memangut dan saling menautkan lidah, menyikapi rasa manis pada bibir masing-masing. Reva mendorong Ara ke arah ranjang tanpa melepaskan tautannya, merebahkan tubuh mungil itu dan mengukung di atas tubuh Ara masih saling berciuman. Ciuman itu semakin menuntun dan panas. Reva merasakan sesuatu yang mendesak ingin dipuaskan. Malam ini, bolehkah aku meminta hakku? Tanya Revan. Ara tersenyum dan mengangguk membuat Revan bahagia. Selama menikah, Reva memang belum berani meminta hak karena masih dalam masa berkabung. Tapi saat ini, dia sudah tidak tahan untuk bisa menyatukan dirinya di dalam tubuh istrinya.